Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana membuat tampilan data, yaitu untuk menampilkan data tabel penerbit. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman layout ya. Jadi layout user interface project sudah kita buat, yaitu halaman indeks. Kemudian untuk penerapan halaman-halaman lainnya, kita tinggal mengcopy paste dari halaman layout tersebut, yaitu dari indeks PHP di copy paste, kemudian di rename, kemudian diganti nama filenya. Nah, sebelumnya kita sudah membuatkan sebuah link, yaitu data_penerbit.php, sehingga untuk menampilkan data penerbit kita harus membuatkan sebuah file data_penerbit.php. Caranya adalah index.php kita copy paste. Nah, akan muncul indeks copy, silakan di rename, diganti dengan data_penerbit.php. Nah, di halaman data penerbit PHP, silahkan pada bagian bawah nav kita tambahkan tombol tambah. Untuk membuat tombol tambah, kita terapkan fungsi ahref, yaitu tinggal ketik A ya, kemudian enter, maka akan muncul ahref. Untuk menyimpan untuk menambahkan data penerbit, kita harus menuju ke sebuah form. Oleh karena itu, kita tuliskan di bagian ahref, itu ketik form penerbit.php, kemudian ketikkan tambah. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ini ya, klik link penerbitnya, klik menu penerbit, maka akan muncul tulisan atau link bertuliskan tambah. Nah, ini kan masih kelihatan sebuah link atau teks yang akan menuju ke sebuah halaman. Nah, agar tulisan tambah ini menjadi tombol, kita butuh yang namanya library button di Bootstrap 4. Kita buka dokumentasinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian silakan klik get start, kemudian cari komponen dan cari button. Nah, untuk tombol tambah biasanya kita terapkan warnanya adalah biru. Secara default biasanya sering digunakan warna biru atau warna hijau. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk warna di Bootstrap itu pada dasarnya ada beberapa yang di sini, yaitu primary warna biru, secondary warna abu-abu, success hijau, danger merah, warning kuning, info itu biru muda, light itu seperti cahaya ya, yang cerah, dark itu hitam, kalau link ya seperti link. Sehingga kita ingin membuat tombol warna biru, kita cuma butuh bagian kelasnya saja seperti ini. Kita copy, kemudian letakkan di bagian atribut tag A. Nah, seperti ini. Simpan, kita cek hasilnya sekarang, maka menjadi tombol tambah seperti itu. Nah, agar menandakan ini adalah halaman data penerbit, seharusnya di sebelumnya tombol tambah itu ada sebuah teks. Kita hanya tambahkan sebuah tulisan, misalkan pakai heading ya, misalkan headingnya itu H2. Jangan lupa dikasih align center ya, jadi posisinya ada di bagian tengah. Data penerbit, misalkan seperti ini. Sekarang kita coba refresh lagi halamannya. Nah, sudah muncul ya tulisan data penerbit. Nah, di bawahnya tombol tambah ini baru adalah isi data penerbit, yaitu kita harus menerapkan sebuah tabel. Nah, untuk menerapkan tabel di dokumentasi Bootstrap itu juga sudah disediakan. Berada di menu konten, kemudian cari tabel. Nah, tabel yang kita gunakan di sini ada banyak jenis, tapi kita pakai yang bagian atas saja. Cari yang simple. Caranya adalah kita klik copy ya. Jadi ini outputnya, sintaksnya ada di bawahnya. Saya klik copy, kemudian saya paste di bawahnya ahref di sebelah sini. Saya paste, kemudian saya simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada ya format tabel Bootstrap. Nah, sekarang kita ubah nama kolom-kolomnya sesuai dengan database tabel penerbit. Jadi databasenya PP Perpustakaan, tabelnya penerbit. Ternyata di tabel penerbit
itu menampilkan 3 kolom, yaitu ID penerbit, nama penerbit, dan tahun. Namun pada dasarnya kita butuh 1 kolom lagi untuk melakukan atau meletakkan tombol edit dan hapus. Maka kita butuh namanya kolom aksi. Sehingga kita butuh 4 kolom di tabel yang sudah kita bentuk. Nah, secara default ternyata sudah 4 kolom, berarti ini sudah benar. Hanya tinggal diganti bagian heading tabelnya. Caranya ya adalah di bagian T-head ya. Jadi ini T-head itu adalah tabel head atau kepala atau bagian judul tabel ya, judul kolom tabel. Silakan ganti yang pertama, samakan dengan yang ada di database atau di tabel penerbit. Yaitu ada ID penerbit, nama penerbit, dan tahun. Jadi di sini saya ganti ID penerbit, nama penerbit, tahun, dan yang terakhir baru aksi. Simpan, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, berubah ya. Nah, sekarang bagaimanakah untuk merubah datanya yang ada di bawah ini secara dinamis? Karena ini adalah secara statis ya datanya ya. Nah, agar aplikasi kita terhubung dengan database, kita butuh yang namanya file koneksi. Sehingga silakan tidak perlu copy paste dari indeks ya, tapi kita membuat file baru di folder project app perpustakaan dengan nama koneksi.php. Nah, jadi pastikan di luar ya, atau di dalam project app perpustakaan. Silakan sintaksnya seperti ini, sintaks PHP, kemudian dolar koneksi sama dengan MySQLi connect, kemudian tuliskan server lokalnya yaitu adalah localhost, username-nya database itu adalah root, passwordnya database secara default kosong, kemudian baru nama database yaitu namanya adalah app perpustakaan. Bisa lihat di sini ya, database-nya adalah app_perpustakaan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah file koneksi. Sekarang kita menuju kembali ke data penerbit. Silakan pada bagian sintaks tbody ya, di atasnya sintaks tbody kita sintaks PHP lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita butuh caranya memanggil file koneksi yaitu dengan sintaks include koneksi.php titik koma. Artinya di sini kita sudah berhasil memanggil file koneksi. Selanjutnya kita butuh yang namanya variabel tampung, yaitu variabel yang menampung sintaks SQL semacam ini ya. Semisal saya berikan nama variabelnya adalah tampil, kemudian kita butuh namanya function MySQL query atau metode ya. Jadi ini kita sudah menerapkan sebuah function atau metode. Kemudian diikuti dengan variabel koneksinya yaitu koneksi, baru silahkan masukkan query-nya. Nah, untuk menampilkan seluruh data kita masih ingat yaitu menggunakan sintaks select bintang from nama tabel yaitu tabelnya penerbit. Jadi pastikan benar ya nama tabelnya. Jika sudah, karena ini data lebih dari satu, maka gunakan perulangan. Di sini kita menggunakan while karena jenis perulangan itu ada 3, for, while, dan do while. Silakan tambahkan satu variabel penampung yaitu semisal variabel data, sama dengan kita butuh function lagi yaitu MySQL fetch array, yaitu sebuah function yang digunakan untuk membentuk sebuah data menjadi tipe data array, kemudian masukkan variabel tampil. Jika sudah, while butuh yang namanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi kurung kurawal bukanya letakkan di sini, sedangkan tutupnya letakkan di setelahnya penutupnya /tag_body. Tambahkan sintaks PHP lagi, kemudian letakkan penutupnya di sini. Nah,
Begitulah cara menyiapkan sintaks PHP untuk menampilkan data, yaitu menyiapkan pemanggilan file koneksi, menyiapkan variabel yang menampung sintaks SQL, kemudian melakukan perulangan, dan menyiapkan variabel bantu, yaitu variabel, contohnya di sini adalah variabel data, untuk menampung data array dari sintaks SQL dasar tadi. Kemudian jangan lupa berikan tanda buka kurung, sedangkan tutup kurungnya letakkan di bagian /tbody. Nah, kemudian untuk TR-nya kita cuma butuh 1, maka untuk TR yang lain, karena secara lokal di sini terdapat 3 baris data, maka kita cuma butuh 1 baris yang akan dilakukan perulangan. Sehingga untuk TR kedua dan TR ketiga kita hapus. Kemudian sisakan hanya 1 TR, dan silahkan ganti teks statis ini dengan sintaks berikut: php echo, kemudian sebutkan nama variabelnya dan sebutkan nama kolomnya, jangan lupa tanda titik koma. Nama kolom ini silahkan isi samakan dengan yang ada di database, yaitu cek di tabel penerbit dan cek di bagian struktur. Di sini ada ID penerbit, nama penerbit, dan tahun. Jadi samakan ya penulisannya. ID penerbit seperti itu. Kemudian copy saja, letakkan di sini di kolom kedua. Nama penerbit, kolom ketiga, tahun, dan yang terakhir itu nanti untuk penulisan tombol edit dan hapus. Nah, sementara kita kasih teks dulu. Nah, beginilah cara untuk menampilkan data secara dinamis di dalam tabel. Sekarang kita coba jalankan, apakah berhasil? Nah, sudah berhasil ya, yaitu hanya 1 data di tabel penerbit. Apakah sama dengan hasilnya? Oke, sama ya, baru 1 data yang ditampilkan. Coba kita masukkan secara manual data di tabel penerbit. Semisal Erlangga, tahunnya 2010. Saya klik go. Nah, di sini sudah ada 2 data ya di tabel penerbit. Sekarang kita refresh, maka muncul datanya di tabel penerbit. Baik, nah sekarang bagaimanakah untuk membuat tombol edit dan hapus? Caranya sama dengan membuat tombol tambah, yaitu kita gunakan yang namanya ahref seperti ini. Tinggal copy, paste di sini ya, yang tulisan edit hapus kita buang, tinggal diganti. Kalau edit berarti kita arahkan ke form edit penerbit, cuman untuk edit warnanya adalah warning, tinggal ganti yang primary dengan warning, kemudian tulisannya edit. Sedangkan untuk hapus tinggal copy paste lagi, diganti formnya yaitu dengan tulisan sintaknya menuju ke link hapus _penerbit.php, dan kelasnya karena untuk menghapus kita gunakan warna merah, yaitu menggunakan sintaks danger, dan tulisan tambah kita ganti dengan hapus. Nah, apakah sudah benar untuk pembuatan tombol edit dan hapus? Kita cek. Nah, sudah benar ya. Baik, cukup di sini untuk pembelajaran pembuatan menampilkan data penerbit. Untuk video selanjutnya akan diajarkan bagaimana menambahkan data melalui form. Oke, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.